السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk kali ini kita bicara tentang tafsir ayat Al-Quran. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali tentang penyelenggaraan jenazah yang sudah sampai tentang mengafani jenazah. Nah, hari ini surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 104. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Wal takum minkum, dan jadilah di antara kamu ummatun, segolongan atau sekelompok orang, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan atau menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah untuk berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, beruntung, atau orang-orang yang menang, dalam artian selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan akhirat mereka dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Nah, itulah keberuntungan atau kemenangan yang dimaksud. Nah, dalam ayat ini ada perintah, hendaklah ada di antara kaum muslimin itu segolongan yang menyeru kepada kebaikan, baik itu menyuruh berbuat baik atau mencegah dari kemungkaran. Nah, jangan semuanya sibuk urusan mencari nasi, sesuap nasi, atau urusan yang lain. Tidak semua juga disuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebahagian, jangan sampai tak ada. Karena di dalam ayat ini ada kata minkum yang menunjukkan tab'idiyah, yaitu sebahagian. Jadi Allah tidak perintah semuanya, alias perintahnya tidak bersifat ain, individu. Perintah di sini sifatnya dalam satu negeri, dalam satu kelompok, dalam satu umat, ada sebagian yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada satupun yang amar ma'ruf nahi munkar, maka semua kaum musliminnya berdosa. Maka mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran
itu hukumnya fardu kifayah. Ada ulama yang menyebutnya dengan dakwah ilallah, ya, menyeru manusia agar ya beriman kepada Allah dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan dakwah, dan dakwah itu hukumnya berdasarkan ayat ini adalah fardu kifayah karena ada lafaz minkum, sebagian, tidak semuanya. Nah, kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan tugas tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kalau tidak ada yang melakukan tugas tersebut, maka berdosalah kaum muslimin semuanya. Ya, kalau di kampung awak tidak ada nan amar ma'ruf nahi mungkar, sekampung tu nan Islamnya berdosa sebenarnya. Dia dosa seorang atau berdua nak mengingatkan kepada ya kemungkaran agar dijauhi, kebaikan agar dilakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lain-lainnya. Ya, kewajiban kolektif alias fardu kifayah. Nah, itu Bapak dan Ibu, ayat 104, perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang melakukan itu, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak Ibu ingin ikut ke dalamnya? Bisa. Nah, tentu nanti harus menguasai hal-hal yang menjadi ya perlu kita menguasainya supaya memang amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga orang yang niatnya dakwah, mengajak kepada kebaikan, tapi caranya ia membuat orang lari, tidak membuat orang mendekat kepada Allah atau mematuhi aturan Allah, tapi justru sebaliknya. Mungkin ada yang kurang di dalam dakwah yang dijalankan karena tidak sesuai mungkin dengan apa yang telah dicontohkan, atau ilmunya kurang tentang apa yang dia larang itu, dia tak paham, bisa jadi. Berikutnya dalam ayat 110, tadi 104, sekarang 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang diutus untuk manusia atau yang dimunculkan oleh Allah untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu memerintah kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, itulah penyebab kita jadi umat terbaik, sebaik-baik umat. Nah, kalau dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia tidak berhak disebut sebagai sebaik-baik umat. Nah, umat yang lain bagaimana? Umat yang lain juga baik, tapi yang terbaik itu ya kita. Kenapa kita terbaik? Karena kita beriman kepada Allah. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak beriman kepada Allah dibanding umat-umat Nabi lainnya. Ya, makanya Nabi nanti ya merasa bangga, senang dengan banyaknya jumlah umat beliau. Ya, nanti beliau akan banggakan di hadapan para Nabi yang lain. Nah, lihatlah umatku lebih banyak daripada umat kalian. Nah, artinya umat Nabi dalam jumlah yang beriman itu lebih banyak ketimbang umat Nabi-Nabi yang lain yang mereka berdakwah, mengajak menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, tapi yang beriman tidak sebanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian memahami hadis itu, Nabi menyuruh banyak anak, karena Nabi bangga punya banyak umat, jumlahnya besar. Makanya banyak anak, sebenarnya ya kurang tepat. Nabi bangga itu karena yang beriman lebih banyak ketimbang ya umat-umat sebelumnya atau umat yang nabi-nabi lain diutus kepadanya. Ya, umat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, yang beriman kepada Allah
hanya sekitar 80-an saja. Berarti kan sekali sahabat surang nama suatnya tu. Ya. Nah, kalau Nabi kita 23 tahun lebih kurang yang beriman mengalahkan jumlah ya umat-umat Nabi lain yang beriman kepada Allah. Walaupun masa beliau berdakwah terbilang singkat. Nah itu yang Nabi, bukan Abu senang punya banyak ya, umat aku punya banyak anak lah kalian anak ni. Aku dalil apa-apa punya banyak anak cocok ya. Nabi kan bangga betul. Kalau umat beliau banyak, maksudnya banyak dari umat Nabi yang lain dalam hal beriman kepada Allah atau tidak. Kemudian beriman saja tak cukup. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang membuat kita sebagai khaira ummah, ya umat terbaik yang Allah ya munculkan untuk umat manusia. Walau amana ahlul kitab, kalau ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum. Sungguh itu lebih baik bagi mereka. Disebut ahlul kitab karena mereka punya kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Yahudi apa kitabnya? Taurat. Kemudian Nasrani apa kitabnya? Injil. Kemudian Nabi Isa, itu Injil. Nabi Musa, itu dapat kitab Taurat. Kedua Nabi tersebut diutus kepada Bani Israel. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi dan Rasul diutus untuk kaumnya sendiri. Ya. Nabi-Nabi diutus untuk kaumnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta, jin dan manusia. Makanya orang Yahudi itu tidak rela. Nah, kenapa tidak rela? Karena Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu bisa dikatakan hampir semuanya dari Bani Israel. Kebanyakan para Nabi diutus dari Bani Israel. Nah, kenapa pula Nabi yang paling pamungkas yang diutus untuk alam semesta bukan dari Bani Israel? Bahkan tak yang paling mantap kok dari Bani Israel, sebelum-sebelumnya dari Bani Israel. Apa kok dari orang Arab? Padahal orang Arab kok saudara dari Bani Israel. Karena Bani Israel keturunan Nabi Ishak, orang Arab keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ishak bersaudara, kedua-duanya anak Nabi Ibrahim. Harusnya mereka nenek moyangnya bersaudara, tentu harusnya bersaudara juga. Ya, jangan awak saya, kini saudara awak lek tidak bisa. Ya, dengki. Nah, jadi orang Yahudi itu nak menerima Nabi, nah itu dengki. Ya, sombong, bukannya ndak tahu kalau itu utusan Allah. Orang Yahudi itu pun tahu kok, cumannya sembunyikan kebenaran tadi atau nyetulak kebenaran. Maka sombong namanya, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ini menganggap hanya inyo nan patri jadi ya orang nan diutus Nabi dari kaum mereka. Tak pantas kaum-kaum yang lain mendapatkan kehormatan itu. Hanya kami saja. Kami adalah bangsa yang terpilih, yang dimuliakan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah di muka bumi. Nah, oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad diutus, mereka tidak mengakui kenabiannya, bukan karena tidak tahu, karena dalam kitab mereka sudah disebutkan ciri-cirinya, dan ciri-ciri itu ada pada Nabi Muhammad, sudah disinggung namanya, dan itu ada pada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak menyukai, makanya mereka ingkari. De indak sak suku Jawa. Itulah kebenaran, dek datangnya ndak dari kelompok awal. Jadi besok-besok kalau ada model-model itu parangai orang Yahudi. Ya, lajalih nan calon di kampung awak aku parangainya entah nan calon dari kampung Sabala dikenal kebaikannya. Cuman di inyo ndak sekampung Jawa, ndak awak pilih lah orang tu. Awak pilih aja nan sekampung Jawa, nan perangainya awak tahu minus ya. Itu nan perangai Yahudi itu. Ya, fanatik kelompok, fanatik suku. Ya. Ada calon dari suku Minang, ada calon dari suku lain. Kalau dicaliak dan suku lain kau lebih dekat kepada kriteria yang ditetapkan oleh agama. Dicaliak dan orang Minang kau, ya Minang saja. Ya, tapi hilang, tinggal
Tapi itu lo nambah perjuangkan. Yo orang kampung awak, orang kampung awak pikarajo ni mangga. Aduh. Itu perangai Yahudi itu model. Andi orang yang lebih rancak, akuilah. Ini yang lebih berhak. Oh, tak. Apa itu? Ini tak sekampung awak. Ini tak suku awak tu. Ini orang lain tu. Beda. Apa salah? Nah, kalau ada lo model tu, kelompok lain menyampaikan kebenaran. Lalu awak tu lah, ya tak kelompok awak dah. Nah, cubalah kalau kelompok awak namanya cik itu awak terima mah, nah, itu memang perangai orang Yahudi. Nah, itu berbahaya. Ya. Gara-gara itu bisa ibu menolak kebenaran. Nah, gara-gara itu ditimpakan oleh Allah kepada awak bencana. Nah, maka jangan kalau tahu waktu banyak terima, walaupun dari orang dan di luar kelompok awak, walaupun tak sekampung Jawa, walaupun tak sesuku Jawa. Nah, kalau tak dari partai awak, tak. Ya kalau saya lihat dari partai awak tu diadu dengan dari lain, tak main lah, sudah. Ya, selama awak memilih tu tidak berdasarkan aturan agama, kacau jadi. Kini memang yang ideal tidak ada yang 100%, tapi yang mendekati kepada kriteria yang telah ditetapkan agama, tentu itu yang akan kita pilih. Ya, jangan sampai ndak lo, tu nak berusaha nama. Ya, tak sia-sia nama nawak ke model-model tujuannya. Sudah dibek dia Allah ni model-model tujuan. Saya lah. Ya, awak kan untuk berusaha berubah lebih baik, itu nak jalan dulu. Ni untuk berubah lebih baik. Aku usaha awak. Ya, kena ini ingin berubah lebih baik, tapi tidak. Ketika ada usaha kesempatan, tidak nyambil. Ya, akhirnya siapapun ala ke model tujuannya. Sibuk-sibuk model, ancak mencari sesuap nasi le. Sudah, itu salah kerja mencari sesuap nasi. Ya. Saruman jo, mencari sesuap rumput. Sama itu. Kalau itu saya guna duitnya boleh. Tak berusaha memilih dan kemenegakkan aturan agama. Anda berusaha untuk memilih orang yang peduli juga agama. Memilih orang beriman, ada usaha. Aku ada orang beriman, dia tak beriman. Cuma yang tak beriman, kau sekampung Jawa, aku salah pilih. Allah tu. Ya. Jadi itu cara. Nah, begitu orang Yahudi, Ahlul Kitab. Nasrani, begitu juga. Ya. Cuma diberitahukan oleh Allah kepada kita, kitab Taurat dan kitab Injil sudah terjadi perubahan-perubahan. Yuharrifunal kalima am mawadih. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, alias mereka merubah-rubah hukum Allah. Tapi kebanyakan mereka fasik. Ada yang beriman, tapi kebanyakannya tidak beriman. Ya, bagi orang-orang yang memang mendapatkan kitab Injil yang asli, kitab Taurat yang asli, masih ajaran Nabi Musa yang murni dan Nabi Isa yang murni, yang ajarannya adalah menyembah dan mengesahkan Allah, ketika Islam datang, mereka akan masuk ke dalam Islam. Tapi kalau yang sudah terkontaminasi, ya sudah. Yang mengatakan Allah punya anak, ya kemudian bapa, anak, dan segala macamnya, itu enggak. Nah itu Bapak dan Ibu, ayat yang 110, Allah memuji kita sebagai umat terbaik. Nah, tapi caranya bagaimana? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu ciri khas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dalam surat Al-A'raf ayat 199. Surat yang ke-7 ayat 199. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Khuzil 'af wa'mur bil 'af wa a'rid 'anil jahilin." Khuzil 'afwa, berilah maaf, wa'mur bil 'af, dan suruhlah atau perintahlah berbuat baik, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. 3 perintah. Agia maaf, suruh kana elok, berpaling dari dan bodoh. Itu. Berilah maaf
karena memaafkan itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ya, fa in aqabtum wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum ya lahu khairul lis-sabirin. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan yang sama. Jika kamu bersabar alias memaafkan, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Nah, begitu juga wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa in 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Nah, jika ada keburukan, maka balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Jika memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada yang ingin membalas, balas, tapi kalau ingin memaafkan itu lebih baik, dan ayat ini mendorong kita untuk memaafkan. Perintah di sini bukan untuk mewajibkan, perintah di sini adalah untuk sunat alias memilih, ya ini yang lebih afdal, ya lil irsyad, untuk menunjukkan mana yang lebih utama. Khuzil af. Kalau wajib memaafkan, ya sudah dia nanya waktu datang minta maaf, wajib memaafkannya. Itu pesu maafnya. Apa doa ndak mau maaf kenapa? Karena tahu kalau dimaafkan hanya ulang dia. Apalagi orang minta maaf kau tahu. Wak kalau minta maaf orang tu wajib maaf pada wak. Nah kalau tidak jangan bersoleh. Makanya perintahnya tidak wajib. Karena ada ayat lain yang menjelaskan perintah untuk membalas, tidak memaafkan. Nah, tidak memaafkan itu apa namanya? Menegakkan keadilan. Nah, tidak memaafkan itu apa namanya? Membela diri. Ya, kita sudah bahas itu. Walaman intasara, siapa yang membela diri ba'da zulmihi, sesudah dia dizalimi, tidak ada dosa untuknya. Nah, makanya dalam Islam ada qisas, bahkan ada qisas yang diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas. Membalih itu jadi wajib ketika. Nah, maka tidak ada dimaafkan, berarti turun derajat perintah dari wajib menjadi sunat saja. Nah, jadi ingat Bapak dan Ibu, ya memberi maaf, siapa yang memberi maaf Allah naikkan, Allah tambah kemuliaannya. Nah, mungkin di mata manusia kalau dia beri maaf mungkin terkesan remeh atau rendah, tapi siapa yang memberi maaf, tentu maaf yang dimaksud maaf yang terpuji. Maaf di mana kita sanggup membalas ketika itu. Bukan maaf-maaf karena rasa takut atau karena pengecut, bukan. Tetapi maaf karena betul-betul mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Karena kalau membalas pahala tak dapat, kalau dimaafkan kita dapat pahala. Wa'mur bil 'urf, suruh orang berbuat baik, amar ma'ruf. Ya, suruh mereka menjalankan perintah. Salat, puasa, sedekah, macam-macam kebaikan yang bisa kita suruh. Ya, berzikir, baca Al-Quran, bertaubat, kemudian berbuat baik kepada tetangga. Jangan hanya ibadah yang sifatnya ritual saja, tapi ibadah yang sifatnya material juga kita suruh. Ya, jangan hanya yang hablum minallah saja, tapi hablum minan nas juga kita perintah. Jangan sampai suruh salat, suruh sedekah, suruh puasa sunat, tapi menolong orang tidak, menyuruh untuk membantu tetangga tidak, menyuruh untuk memberi makan orang miskin tidak, yang sosial tidak, yang sesama manusia tidak, itu tidak betul itu. Ya, menyuruh pergi umrah aco, selidik ternyata punya travel, suruh orang pergi umrah, tapi dan lain dari suruhannya lah, bentuknya kamu itu saja, pergi ke Makkah, itu dah elok itu. Suruh kepada kebaikan yang ada di dalam agama Allah, dan sadonya lado. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ya, kalau sebut orang bodoh berpalinglah, artinya tinggal salah, kenaan yang salah, jangan dilayani. Tapi orang bodoh dan makasih di situ tidak sado orang bodoh. Dan orang bodoh kau terbagi pula, bodoh terbagi dua. Ada bodoh yang bisa diubai,
aduh bodoh dan tak bisa dia diubeknya labi, anda je sehat-sehat, tak bisa diubek lain. Bodoh yang bisa diubek, kau jangan ditinggalkan, jangan berpaling darinya. Ya, diajainya. Nya bodoh yang tak punya ubek kau, ya. Bodoh habis ubeknya. Atau bodoh habis ubek, bodoh kuadrat. Atau bodoh kuadrat. Sudahlah bodoh loh. Ya, 2 kali lipat bodoh. Asia tu orang yang tak berilmu, tapi nya tak sadar inyo tak berilmu. Tu mengecek taruh itu, menjawab taruh itu. Yang penting dijawab, betul terserah. Yang penting berbunyi. Ya. Kalau tak berbunyi berarti kalah waktu, kalah wak malu wak. Tinggalan model itu. Ya, seperti nasihat dari Imam Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah, salah satu manusia paling jenius di muka bumi. Beliau kan ahli nahu, ahli bahasa. Apa kata Imam Al-Khalil bin Ahmad? Manusia terbagi 3, manusia terbagi 4. Adonan diikuti, adonan diingatkan, ya, adonan dijauhi, adonan diajai. Maka pahamlah tu, siapa petik wak ajai, nan wak tinggalkan, nan wak danga segala macam. Yang pertama, seseorang yang berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu, maka dia adalah orang alim. Fattabi'u, ikuti dia. Berarti nyo tahu. Ya, nyo punya ilmu dan nyo tahu nyo punya ilmu. Itu alim namanya. Itu nak ikut. Kemudian ada pula orang nan tahu tapi nyo tak tahu kalau dirinya tahu. Itu orangnya namanya talalok. Ya. Maka jagokannya, ingatkan nyo kalau orang tu orang berilmu. Nyo tahu, nyo punya ilmunya. Nyo kurang sadar, kurang tahunya kalau nyo orang berilmu. Ingatkan nyo kalau inyo adalah orang berilmu, ingatkan dia. Kalau yang ketiga, orang yang tak berilmu, dan inyo tahu kalau inyo indak berilmu. Itu orang bodoh namanya. Ajainya. Nyo tak tahu. Dan inyo sadar kalau dirinya orang tak tahu, alias bodoh. Bisa diajar. Karena nyo sadar kalau nyo tak tahu. Anak nomor rampe itu nampak ya. Itu dan makasih. Berpalinglah dari orang bodoh seperti itu. Inyo sudahlah bodoh, tak lo sadar dengan kebodohannya. Sudahlah tak berilmu, tak lo tahu kalau dirinya tu tak berilmu. Maka itu namanya ahmak, dungu, bongak, ongok raya. Itulah namanya. Fajitanibu, jauhi orang model itu. Ya. Ambo ya nak ngerti tapi mereka dibantah nak model tu dalam kitab itu. Ya pokoknya nak tentu dia kitab tu dah. Harusnya mereka hanya nak tentu dia model kau. Ya mana paham tapi model kau. Itu tanda itu. Ini yang sana leh. Tidak sakit tibu. Ya terlalu lama suuk makan wak takkan aja kecil mencong rusak di awak ini. Amakonyo menjaga diri dari orang bodoh dan model itu baca caranya berpaling. Pokoknya tidak bisa paling ustaz acok sebut dia aniang. Aniang. Itu benar. Kalah ya. Seman juga di orang gilo, nyawa suara saya teri. Antara batu itu nak jale yang penting babunyi orang gilo. Kini bu mau masuk model itu sabu. Yang orang bodoh abi ubek ko sabu. Dunia nyata, dunia maya sabu. Tidak ada ilmu di sini mengecek dulu. Sehingga bertambah banyak masalah. Bukan selesai masalah yang kelai, bertambah banyak yang kelai. Dari orang bodoh yang model itu berpalinglah. Kata Imam Khalil bin Ahmad juga dalam kitab Jami' Bayani Ilmi wa Fadli karena Ibn Abdul Bar. Kalau tadi orang terbagi empat. Kini hari terbagi 4. Hari yang dibagi empat lain. Hari yang pertama itu hari ketika awak keluar dari rumah bersobok jo orang nan lebih pintar pada awak. Jadilah hari itu hari baraja. Kalau nama sobok tu lebih santiang. Kita putuskan baraja kayaknya.
Jangan awak kena mengecek, dia lainnya kena mengecek supaya bertambah ilmu awak. Bisuaknya keluar dari rumah masuk orang nan bodoh pada awak. Jadikan hari itu hari mengajar. Kapatang tu hari beraja. Kini masuk orang nan kurang tahu hari maja. Kamu beruntung tu beraja dapat ilmu baru beruntung. Maja kebaikan itu beruntung. Beko hari ketiga keluar dari rumah basobok jo orang nan samosan tiang Jawa sama-sama berilmu hari itu kok kabarajanya samosan tiang Jawa kok kadiajanya samosan tiang Jawa tukar pikiran muzakarah hari berdiskusi anan hari kampe keluar dari rumah basobok jo orang bodoh tapi nyo menyangko inyo lebih santiang pada wak kamu itu inyo bodoh tapi menyangko santiang pada orang. Sebab orang model tu bu kadipangakan sehari itu hari libur. Hari libur indak maja, indak beraja, indak berdiskusi nyor hari libur. Aniang salah. Pai salah. Kepai Makkah, kepai mancang cari lawi. Kalau dilayani bu, pernah dicoba melayani orang model tu bu. Dari Perampanjang sampai Pekumbuh, anda abi muncul ngecek lah. Awak nak sikit kepala sudah dia. Ayo benar. Dari Perampanjang sampai Pekumbuh ni oto mungkin lebih berang orang soto awak dan mau ngecek ni. Tapi kalau tidak dijawab bu, salah sangkul orang dia oto betul apa? Ujungnya akan paniang apa kan je. Ayo paniang awak Allah orang boleh lepas. Hanya elak lah itu. Nah, rusak lagi. Rusak. Itu Bapak dan Ibu. Jangan sampai salah pula. Ada orang yang sadar kalau ini bodoh, diajai, apa terima kasihnya, apa tinggal, no, jangan. Nah, itu nanti tinggal itu. Nanti tinggal itu, tuh, 6 bodohnya, bodoh kuadratnya. Bodoh dan tidak ada ubeknya lagi. Yang tidak bisa diubek, dia lah habis. Itu perintah di dalam ayat ini untuk kepada kebaikan disuruh memberikan, apalagi kalau yang memberikan perintah itu penguasa. Penguasa dengan kekuasaan yang dia miliki, dia tulis. Dengan ini saya buat peraturan untuk memerintahkan kaum muslimin laki-laki supaya salat Jumat seandainya mereka masih ada di pasar, maka masuk penjara 3 bulan. Sanksi denda maksimal 50 juta. Ada juga laki-laki berkeliaran bego di pasar. Yo banda di razia bu. Nama razianya Pol PP produksi yang tak pay Jumaid. Aku dibek pelang. Kalau tadanga azan hari Jumaid segeralah ke masjid. Dibek pelang situ tiap sudut. Ada kira aniang namanya. Datang ustaz berceramah tengah pasar. Lah habis suara ustaz tu. Nak keluar ya ludah besar ya. Tapi cuba. Nyo kalau lah tahu awak itu elok bu. Dipaskan ke orang, nak salah ada. Tapi pastian tu elok dulu. Jadi kau nak namuhnya karena elok ku sekali lah bu. Dipasu. Aku kan indak. Takwi lah buat peraturan model tu. Ditegur bekor dia semacam ngalah. Kan tak salah ada. Dan wak suruh orang Islamnya. Kan undang-undang namanya menjamin tu. Memberikan kebebasan kepada setiap penganut agama untuk menjalankan agamanya. Kan tak orang kafir nak suruh ada. Orang Islamnya. Nah, itu kehebatan penguasa. Bisa menegakkan aturan agama yang tak bisa ditagakkan jo Al-Quran saja. Artinya dibaca Al-Quran, dibaca dalil, tak bisa dah. Keliaran dia. Jadi ketika dibuat peraturan model itu, masuk penjara 3 bulan, kan lumayan tu. Kemudian denda 50 juta, hilang saudanya. Antak kamal hilang, dan jadi dipesan Pak. Nah, kalau manusiaku bu aduna lebih takwik ke hukum manusia dibanding hukum Allah. Harusnya kena perlu dibuat peraturan model itu. Harusnya kan ayat jo hadis akan cukup itu. Nah, tapi ada orang bu ditakwik-takwik jo ayat tidak mempan dah.
Pintak-pintak hijau hukum manusia. Ini mempan boleh dipakai itu, boleh. Itu namanya mencegah kemungkaran jo kekuasaan. Kalau ada nan besok kemaju, kemudian tu nyo kalau beko pacik kekuasaan dipakai untuk menegakkan aturan agama. Kalau ada calon-calon yang tidak berurusan juga agama, anak namuanya menjanjikan perbaikan dalam urusan agama, ijan pilih. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin awak kala membaca, siapa menjanjikan dukungan untuk dapat dunia, itu masuk neraka jahanam tu. Siapa mendukung karena dijanjikan agama diperbaiki, agamanya ditegakkan, pilihlah. Kini takkan tuang lagi urang nambah janji go, lainnya tepat janji atau indah. Itu ya. Kan nampak dalam pergaulannya. Ya. Kami memberikan bukti bukan janji. Anak dua itu. Ini dulu magiakan janji lah itu. Sebelumnya duduk. Dia lah duduk seperiode, barunya bisa mengecek. Kami sudah berikan bukti. Sebelum tu janji itu. Yang berjanji saya belum tentunya terpati. Apa yang tidak berjanji? Antara kali buik mereka tu. Orang bodak janji-janji dah. Yang nak berjanji saya pak belum tentu lah. Apa lepak yang nak berjanji ni? Dosa nak pilih ke? Besok kalau duduknya, apa nak apa buik ikut? Kamu kan tak ada berjanji dah. Alah kacau tu. Pokoknya jalan petiasa berjuang lah tadi. Ya. Kecewa lu balik, ya balik. Ketika awak memilihnya, ala cukup penilaian awak menilai sesuai jo yang nampak, yang nampak balak ke menilainya. Kau pilihnya dengan membaca Bismillah, pilihnya. Rupanya Allah berkehendak lain, nak sesuai jo kehendak awak ni. Bersabar. Bersabar tu, bantu indak putiaso, tu bersabar. Tapi kalau putiaso, indak dia ni dah. Menyasar itu tidak sabar. 10 kali orang memilih 10 kali salah saja. Sama. Makin dipercanggih, maka bisa salah 10 kali. Karena kalau ibu nak peduli, Allah nak peduli. Masa penguasa nak membuat aturan untuk awak, nak mempengaruhi agama awak, nak peduli awak. Itulah 3 ayat yang menjadi dalil kalau untuk amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar? Tidak ada dalam umat tu sekelompok orang yang menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Kalau tidak ada, apa bahaya? Nasib wak serupa nasib Bani Israel, dilaknat oleh Allah karena tidak mencegah perbuatan munkar. Terjadi kemungkaran, dibiarkan saja. Negara awak kok kalau ada orang buat mungkar apa biasa akan naik saja. Ya. Di mana akan naik? Di padang luar ada orang buat mungkar, tu orang buka aurat. Ya surah pendek. Tu sadu orang yang negara itu nak peduli dah. Ya, salah. Ya, lah model tu zamannya gini. Itu bahaya tu. Bisa dikecian setan bisu begitu tu. Ya, mencegah jo tangan dak, lisan dak, jo hati dak lah. Mengingkari jo hati dak lah. Nah, oleh karena itu jangan sampai apa yang menimpa Bani Israel ditimpakan oleh Allah kepada kita. Dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat 78 sampai ayat 79. Ayat surat Al-A'raf ya. Ayat 165. Surat Al-A'raf ayat 165. Ya, Al-A'raf ayat 165 itu dulu. Ya, Al-A'raf tadi ayat
199 yang sekarang dibaliknya ya sedikit, ayat 165. Falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna allazina yanhauna 'anis su' wa akhadna allazina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu, maka tatkala mereka lupa, ma dzukkiru bih, apa yang diperingatkan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang melarang dari berbuat buruk, berbuat jahat. Wa akhadna alladzina zalamu, dan kami siksa orang-orang yang berbuat zalim, bi'azabin ba'isin, dengan azab yang sangat keras, bima kanu yafsukun, disebabkan mereka berbuat fasik. Nah, orang-orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar dijanjikan azab yang ba'isin, yang keras. Adapun orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah selamatkan orang tersebut ya dari siksa, dari bencana. Nah, yang anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kalau ada ya, umat yang lupunyo dengan apa yang Allah ingatkan, maka umat tadi mengundang bencana datang menimpa mereka, mereka sudah bolehkan terhadap diri mereka sendiri untuk dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kondisi yang seperti itu ada yang diselamatkan. Di antara yang diselamatkan itu oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang melarang dari perbuatan-perbuatan buruk. Mereka melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat, mereka melarangnya. Jadi urangan amar ma'ruf nahi munkar selama orang yang indah dapat azab yang sangat bais, yang sangat keras. Nah, oleh karena itu ketika kita misalnya nahi munkar, itu bukan hanya sekedar menyelamatkan orang yang kita larang saja, tapi itu juga menyelamatkan diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang mengalok menyelamatkan inyo na beruntung bego, sementara wak ndak ada untungnya, ndak. Nah, ketika wak menyelamatkan orang, itu bisa jadi penyebab kita menyelamatkan diri kita sesuai dengan ayat tadi. Kita melarang dia berbuat kemaksiatan. Maka Allah selamatkan orang-orang yang melarang orang lain berbuat kemaksiatan. Nah, kalau kita biarkan orang berbuat maksiat, kita juga bisa kena dosanya. Nah, kena dosanya kenapa? Ya, karena kita dianggap setan bisu. Karena kalau Nabi mengatakan siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah, dan dia tidak berusaha mencegah sama sekali. Tidak dengan kekuatannya, tidak dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya. Tak satu pun dia kerjakan dari 3 perintah Nabi. Maka dia termasuk orang yang merestui dan menyetujui kemaksiatan yang terjadi. Disitulah penyebab dia ikut berdosa. Jadi kalau melarang, keselamatan. Kemudian ya, dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 78 sampai 79. Orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kemungkaran terjadi, tidak mengajak kepada kebaikan, yang mencegah kemungkaran itu juga kebaikan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Lu'ina, dilaknat, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min bani Israel, dari kalangan bani Israel, ala lisani Daud, yang melalui lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan lisan Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu artinya laknat itu mereka dapat disebabkan mereka durhaka dan mereka melampaui batas.
karena laknat Bani Israel. Mereka itu melampaui batas, mereka durhaka. Durakul, ana melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka la yatanahawna, tidak mengingkar, tidak mencegah atau tidak melarang. Munkarin fa'alu, kemungkaran yang mereka kerjakan. Tidak melarang kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Tidak memberikan nasihat kepada pelaku kemaksiatan. Mereka biarkan saja. Mungkin dengan mengatakan, jangan digaduh urusan orang, jangan campuri urusan orang. Awak jago salah keluarga surang-surang. Di pabianya saja kemungkaran itu terjadi. Yang model itulah yang membuat Bani Israel kanai laknat. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan. Kalau ingin dapat dan didapat di Bani Israel yang dalam ayat, silakan anyang sana. Ya, lah nampak tu laki-laki tapi gaya pedusi-pedusi berjalan-jalan, lah mulai berani kongko-kongko. Dulu nak ada nampaknya hari itu, akhirnya lah mulai nampak. Akhirnya nampaknya surangnya, akhirnya mulai berampek. Akhirnya dulu berampeknya, akhirnya mulai sahonggok. Biasa lah. Kena ini. Ya. Tapi kalau ada usaha ya, baik dalam mencegahnya, man ra'a minkum munkara, kalau mencegah kemungkaran, cegah dengan tangan. Tangan itu kekuasaan bisa, ya kekuatan bisa. Kemudian kalau tidak punya, tidak sanggup, dengan lisan mengecek, wah kalian berdusi laki-laki kok, merusak kampung sekalian mah. Misalnya seperti itu, atau bicara baik-baik, tidak elok, ya kalau berdusi, laki-laki. Fitrah itulah dia dari Allah dijago, jangan dirubah-rubah, berdosa kadang awak, macam-macam lah, nasihatkah, memberikan peringatan dalam Al-Quran dan hadiskah, magiakan cerita contoh yang terjadi ke zaman dahulu, yang mana ya, yang karajonya sama je karajo awak, laki-laki ke bersih-bersihan, bersih ke laki-lakian, yang terjadi. Silakan. Atau dengan hati, atau selama-lama iman. Ngek bu, kekuatan, kalau tidak je lidah, kalau tidak je hati. Ibu pilih salah satunya, ibu tidak berdosa. Tidak di kerajuan salah satunya, awak termasuk ya, setan bisu. Berdosa awak di sini. Kalau adonan lain yang mengingatkan, tangkik pulau tu. Ya. Karena kalaulah diingatkan oleh sebagian, maka gugur ya kewajiban itu bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada nama ingatkan seorang lain, ya ini niat mama indah, ya alim ulama dan hari itu indah lah, anak masyarakat indah, ya, sudah kacau lah tu, kena laknat, diturunkan, ya, dicabut rahmat itu dari kita, dicampakkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau wasubina dikutu awak. Kok salat benar awak, rahmat dicabut, dijauhkan dari awak. Ya, kepuasan awak tercampak. Ya, kenapa? Karena tidak nahi munkar. Itu dua ayat yang bercerita kalau tidak melaksanakan nahi munkar. Nah kini kalau modelku baca ceritanya, inyo larang orang berbuat mungkar, tapi nanenyo membuat kemungkaran. Itu bakal tuh, ya. Nyo sampaikan bu, tapi nyo nak kerajakan. Nah itu bahaya juga tuh. Ya, nyo ajak orang kepada kebaikan, nyo cegah orang dari kemungkaran, nanenyo sendiri tak mengarajokan. Ya. Janganlah berjudi itu pak, judi itu haram. Bisuaknya satu bampok nampak jurang. Ya. Jangan bergunjang je lebo. Ya, banyak dosa awak. Meruntung orang nak bergunjang lebo. Rupanya sudah tu nyo bergunjang bulu je kawannya. Ya, awak dah boleh taklid kepada seorang guru dah. Nyo rupanya taklid ke seorang guru karena guru tu saja mengajinya tibo, dan lain mengajinya tak tibo. Nah, ibu larang orang ibu ngarajannya. Itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Kemurkaan Allah lebih besar.
Dalam surat As-Saff, ya, surat As-Saff, surat 61. Ayat 1 dan ayat 2. Surat As-Saff ayat 1 sampai ayat 2, surat yang ke-61. Bukan ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ayat 2 sampai ayat 3. Kan ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun, kenapa kamu mengucapkan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah, sungguh besar kebencian dari Allah, kemarahan Allah, an taqulu ma la taf'alun, kalau kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, termasuk ada tu berjanji tapi ingkar, termasuk mengecek lagi tapi tidak berkerajuan. Ya, janjilah, yo, bagi aku sebulan lagi, yo, dari kerajuannya dah. Hanya ngecekan kamu bagi, pindahnya kerajaan dah. Kabura maqtan, maqtan itu dia teh ghadab. Ghadab itu artinya marah. Nan maqtan ko dia teh marah lelai. Mau murka. Ya, kemarahan Allah yang sampai pada puncaknya, itu maqtan. Jarang-jarang tu itu. Siana lepek maqtan itu. Tuh, nak mengecek tapi tidak mengerajokan. Ya, kita harus ikut sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi yang lain dilanggarnya. Ya, dan sunnah Nabi dari bentuk penampilan saja dan ditiru. Sunnah Nabi nan dalam sifat-sifat Nabi, orang disuruh neneknya nak mengerajuan. Begitu juga orang disuruh untuk bersedekah berzakat, pinyo tak mengerajukan. Hanya suruh orang menjalankan ibadah itu wajib tu, tapi nyo nak mengerajukan. Dilarang orang melakukan ini itu, tapi nyo sendiri mengerajukan. Yang serupa itu namanya mengecek tapi tidak mengerajukan. Serupan orang yang berjanji, ya Allah akan modelko beko, apasnya menang, tak nyo kerajukan, kabura maqtan. Karena berang sila babayo tu, karena berang Allah. Boleh kalau berangnya lah sampai ke puncak. Aku orang kalau nan tahu agama, nyo kalau kau berjanji yo ditepatinya. Bahkan matinya untuk membuktikan janjinya selari. Dia orang yang tidak ngerti, nggak ada apa kamu, Kalau Musa 5 tahun menagih janji, dari janji yang tertepati. Tidak ada takwik sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kabura maqtan. Carilah ayat yang lain atau hadis yang lain menyebut maqtan bagi orang yang melakukan sesuatu. Yang salah satunya disawi nastabaqul Quran, baru di ujung-ujung sebab orang yang mengucapkan sesuatu yang tidaknya kerajokan. Ya. Kecualinya punya uzur, ya. Nah, oleh karena itu, jangan tapi kok kena masuk ada ustadznya alun menikah lain. Tapi bicara masalah nikah, ini nak kena ada. Itu nak mau manjat, ya, menyampaikan ilmu. Kau suruh orang pingin nak kerajokan, nyolarang orang pingin nak kerajokan, nyolarang orang pingin kerajokan, nyo amar ma'ruf nahi mungkar nak kerajokan, nan di amar ma'rufkan itu nyo sendiri nak kerajokan, nan nahi mungkar itu nyo sendiri tetap mengerajokan. Kalau ada orang muda itu di sisi Allah kemurkaannya sangat luar biasa. Tapi Bapak dan Ibu jangan sampai namanya kok inyo melarang awak melakukan perbuatan tersebut dan inyo mengerajuannya. Bukan berarti anak disampaikannya jadi salah. Mari kita membantu orang miskin. Kan betul kecilnya tuh.
Tapi ya kecewa, inyo sih nak bantu. Ya sudah tuh ndak lo bantu tuh. Gara-gara nama ngecek nak membantu bu, cuma pandai mengecek saja. Sudah tuh wak sama lo je. Ya ndak mual membantu orang miskin. Ndak ketika inyo menyuruh wak membantu orang miskin dan inyo nak nama sementara wak paham nanti tabiknya tetap bantu aja. Walaupun nan inyo tuh sikapnya salah tuh, tapi nanti sampainya bantu orang miskin. Beruntung awak karena membantu diri awak suram. Bagi orang yang cerdas, kecek orang tu diam-diamnya, perangai orang tu tidak ditirunya. Ya, perangainya mengecek senang pandai, tidak ditirunya. Anak yang biaknya kecek orang tu. Tapi dawak kini banyak sistemnya model kok. Kalau orang awak tidak suka, anak keluar dari mulutnya salah saudanya. Kalau orang tu ada kurangnya, walaupun betul anak keluar darinya, tidak awak terima. Ketika yang disampaikan nambana, tapi nya sendiri tidak mengarajokan, awak tolak kebenaran yang disampaikannya. Itu tidak betul sikap awak itu. Tetap awak terima yang disampaikannya karena itu kebenaran. Adapun inyo nak mengamalkan yang disampaikannya, itu urusannya juga Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau awak pintar, kalau awak cerdas benar. Tapi mau tidak mau kita harus mengakui kalau awak mengecek, awak nak mengarajuan, maka anan awak sampaikan sulit diterima oleh orang. Itu ya tu. Ya fakta itu. Lambat orang menerima anan awak sampaikan. Karena awak sendiri tidak mengamalkan. Supaya capek diterima, amalkan. Contohkan, kan begitu. Itu Bapak dan Ibu, kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban kolektif. Jika sebagian sudah melakukan, gugur kewajiban tersebut bagi yang lain. Nah, kemudian yang kedua, hukuman bagi orang-orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dalam satu negeri tidak ada yang mengingatkan kepada kebaikan dan tidak mengingatkan kepada keburukan dalam artian tidak menyuruh kepada yang baik, tidak mencegah dari yang munkar, maka seperti Bani Israel dilaknat oleh Allah, dicampakkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tapi tidak melakukan apa yang dia amarkan, apa yang dia nahikan itu. Apa yang dia perintah tak dia kerjakan, apa yang dia larang justru dia kerjakan. Nah, itu bagaimana? Kabura maqtan indallah. Ya, orang yang selamatkan dirinya tidak. Terus ya mau tuh selamatkan orang dari neraka, dinasihatinya orang, naninya. Ya, jangan kerajaan itu masuk neraka itu. Ini kerajaannya kan orang gilo. Ya, nak ngerti orang ini. Aku jangan sampai seperti itu. Itulah pembahasan kita untuk hari ini. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah nanti dalam pertemuan maghrib ya, kita membahas, lanjutkan pembahasan tentang seputar kematian. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.